Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya diberikan kesehatan jiwanya, dan kesehatan raga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dimanapun sahabat berada, semoga hari ini hari yang semakin semangat, semakin optimis, semakin yakin, semakin percaya diri, semangat untuk hidup, semangat untuk sehat, semangat untuk makan, semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholawat terus, sehari 1000 sholawat terus dalam hati kita. Insya Allah akan ditenangkan, ditentramkan, dikuatkan jiwa kita. Karena yang paling utama adalah kuat jiwa kita, jiwanya yang kuat. Bayangkan kalau misalkan sebuah mobil, kemudian udah racet mobilnya, ada yang sobek ini, ada yang sobek itu, kacanya agak pecah, tapi kalau mesinnya fit, maka dia masih bisa diajak balap, dia masih bisa diajak ke pegunungan. Tapi walaupun bodinya bagus, itu spionnya mahal, itu kacanya luar biasa, lapisannya dari emas, tapi kalau mesinnya rusak, mesinnya tidak ada tenaganya, tidak ada gunanya itu mobil itu. Tidak akan dibawa untuk bisa membawa keluarga, tidak akan bisa untuk membawa saudara, tidak akan bisa dibawa ke pegunungan, ke pantai, tidak akan bisa. Diam aja, hanya untuk kamuflase aja. Nah, begitupun diri kita, ibaratkan seperti mobil, maka jiwanya, mesinnya, olinya, bensinnya, airnya kita cukupkan. Dengan apa? Dengan sholawat, dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara syariatnya bagaimana mengisinya, bagaimana mengisi itu, dirawat mesin itu, dirawat itu si akinya itu. Yang pertama adalah gula itu adalah glukosa, itu adalah kalau dirubah menjadi energi, berarti glukosa itu artinya oli. Mobil kalau olinya hampir habis ataupun habis, dia macet total. Kemudian yang kedua itu adalah air. Air itu apa? Air itu untuk memperbaiki rehidrasi, supaya ada tenaga juga, nggak lemas, nggak keringat dingin. Kalau gula sama air kurang, kremes, keringat dingin, sesak, kemudian pusing kepala, keliengan, gemetar, berdebar-debar, itu adalah tanda gula dan air kita sedang kurang. Seperti oli dan bensin tadi. Yang ketiga, makan itu adalah nasi, karbohidrat itu adalah gunanya untuk energi juga, diolah oleh hormon insulin menjadi glukosa diolah menjadi kalori atau energi. Nah, dari situlah maka energi tersebut, maka nasi tersebut adalah kepentingan bagi kita, ya. Gula, nasi, air putih, selebihnya protein, kemudian lemak sedikit, vitamin dan mineral seperti sayuran, buah-buahan yang dibolehkan konsumsi dan dipakai jalan. Sedangkan gimana kalau misalnya kita punya Alphard, punya mobil yang mahal, tetapi didiemin aja, tidak diangetin, tidak dibawa ini, 6 bulan itu mobil hancur Bapak Ibu. Ya, maka kita setiap pagi sama sore wajib kita jalan kaki 100-200 langkah. Itu, dan senyum nih, senyum. Ini senyum ini adalah sebuah terapi yang sangat dahsyat, mengeluarkan hormon endorfin dan mencegah hormon kortisol dan adrenalin. Hormon kortisol dan adrenalin ini adalah hormon yang membuat kita semakin
emosi menderita, kemudian sengsara, asam lambung meningkat, jantung berdebar, kemudian otot-otot menegang, kemudian aliran darah menjadi nggak lancar. Itu hormon kortisol. Itu disebabkan karena kita jarang senyum, jarang tertawa, jarang bersyukur, bisanya komplain sama Allah, mengeluh. Semakin mengeluh, semakin hormon itu keluar. Maka perbaikilah hormon endorfin itu. Bersyukur, senyum, kemudian terus melangkah aja. Yang penting gula, air putih, air gula, air putih, nasi. Jalankan. Dan hindari makanan-makanan yang harus dihindari. Air kelapa, santan, coklat, toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol, tuh hindari. Gak usah ngeyel, nasi uduk, gak usah ngeyel. Ikutin saja kata saya. Karena Anda bukan penyakit lambung biasa, tapi penyakit lambung ada dua. Penyakit lambung karena medis biasa dan penyakit lambung karena psikosomatis. Nah, yang saya omongin di sini adalah penyakit lambung karena psikosomatis. Beda ngobatinya, beda terapinya, beda makanannya, beda herbalnya, beda. Saya nggak ngomongin penyakit lambung yang murni, tapi penyakit lambung yang karena psikosomatis, yang karena trauma psikis, yang karena serba takut mati, serba takut corona, takut ini, takut itu. Nah, itu karena psikosomatis yang berpengaruh kepada tubuh kita. Sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang kuat jiwanya, kuat mesin kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.